Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Maulida dengan NIM 2505 0101 0225 Prodi Komunikasi KM 201. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai self-concept dalam perspektif estetika humanisme. Pembahasan ini penting karena self-concept merupakan salah satu aspek mendasar dalam memahami cara individu memaknai dirinya sendiri, membangun identitas, serta mengembangkan potensi dirinya sendiri. Secara konseptual, self-concept dapat dipahami sebagai keseluruhan persepsi individu terhadap dirinya sendiri, termasuk keyakinan, pengetahuan, perasaan, dan penilaian yang dimiliki terhadap diri. Dengan demikian, self-concept berfungsi sebagai kerangka utama yang membantu individu memahami identitas personalnya, menafsirkan pengalaman hidup, dan berinteraksi dengan lingkungan sosial secara lebih bermakna. Karakteristik self-concept. Self-concept bukanlah konstruk yang sederhana, melainkan sistem yang kompleks, terorganisasi, dan dinamis. Konsep ini terbentuk melalui pengalaman hidup, interaksi sosial, serta interpretasi individu terhadap umpan yang baik diberikan oleh lingkungan. Oleh karena itu, self-concept dapat mengalami perubahan seiring perkembangan usia, kualitas hubungan sosial, dan pengalaman pribadi yang dialami oleh setiap individu. Lalu di sini akan dijelaskan unsur-unsur self-concept. Self-concept terdiri atas beberapa unsur utama yang saling berkaitan. Yang pertama ada self-image, merupakan pada gambaran individu mengenai dirinya sendiri. Lalu self-esteem, berkaitan dengan penilaian terhadap nilai diri. Dan ideal self adalah gambaran tentang diri yang diharapkan untuk dicapai di masa depan. Ketiga unsur ini membentuk cara individu menafsirkan identitas dan mengevaluasi keberadaan dirinya secara lebih menyeluruh. Materi self-concept menurut Carl Rogers. Dalam psikologi humanistik, Carl Rogers menempatkan self-concept sebagai inti dari kepribadian manusia. Rogers berpendapat bahwa individu memiliki kecenderungan bawaan untuk tumbuh, berkembang, dan mengaktualisasikan dirinya. Dalam kerangka ini, self-concept menjadi aspek penting yang menentukan apakah individu dapat berkembang secara sehat atau justru mengalami hambatan psikologis. Di sini juga menjelaskan tentang perbedaan real self dan ideal self menurut Rogers. Rogers membedakan antara real self dan ideal self. Real self adalah kondisi diri yang aktual pada saat ini, sedangkan ideal self adalah diri yang diharapkan atau diciptakan individu. Semakin dekat hubungan antara real self dan ideal self, semakin besar kemungkinan individu mengalami kepuasan dan kesejahteraan psikologis. Sebaliknya, kesenjangan yang besar di antara keduanya dapat menimbulkan ketegangan internal. Konsep penting lainnya dalam teori Rogers adalah congruence and incongruence. Congruence menunjukkan adanya kesesuaian antara pengalaman aktual dengan self-concept, sedangkan incongruence menunjukkan adanya ketidaksesuaian di antara keduanya. Rogers menekankan bahwa kondisi congruence mendukung perkembangan kepribadian yang sehat, sementara incongruence dapat menghambat integrasi diri dan menimbulkan ketidaknyamanan psikologis. Lalu di sini dijelaskan faktor pembentukan self-concept. Self-concept dibentuk melalui proses interaksional yang panjang. Faktor keluarga, teman sebaya, lingkungan pendidikan, pengalaman keberhasilan atau kegagalan, serta umpan balik sosial memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan konsep diri individu. Dukungan yang positif cenderung memperkuat konsep diri yang sehat, sedangkan penilaian yang negatif terus-menerus dapat melemahkan persepsi individu terhadap dirinya sendiri. Lalu di sini akan membahas self-concept yang positif. Self-concept yang positif ini ditandai oleh penerimaan diri yang baik, kepercayaan diri, kemampuan beradaptasi, dan keterbukaan terhadap kritik yang membangun. Individu dengan self-concept positif umumnya lebih
mampu memanfaatkan potensinya secara optimal dan lebih siap menghadapi tantangan kehidupan. Kondisi ini sangat mendukung proses aktualisasi diri sebagaimana ditekankan oleh Carl Rogers. Dan di sini ada juga self-concept negatif. Tadi kita sudah membahas self-concept yang positif, sekarang kita membahas self-concept yang negatif. Self-concept yang negatif dapat dimunculkan dengan rasa rendah diri, ketakutan terhadap kegagalan, kesulitan menerima kekurangan, serta kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain. Jika kondisi ini terus berlangsung secara terus-menerus, maka proses perkembangan diri dapat terhambat dan kesejahteraan psikologis individu ikut terganggu. Dalam perspektif estetika humanisme, manusia dipandang sebagai subjek yang memiliki nilai, martabat, dan kapasitas untuk berkembang secara utuh. Karena itu, pembahasan self-concept menjadi sangat relevan, sebab cara seseorang memandang dirinya mempengaruhi perilaku, tetapi juga menentukan kualitas hubungan dirinya dengan lingkungan sosial. Keindahan dalam pandangan humanistik tidak semata-mata terletak pada aspek fisik, tetapi juga pada kualitas integritas diri, kesadaran, dan kemampuan individu untuk bertumbuh secara positif. Self-concept yang sehat membantu individu mencapai keselarasan antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Ketika seseorang mampu menerima dirinya secara realistis sekaligus tetap memiliki dorongan untuk berkembang, maka ia akan lebih mudah menjalani kehidupan secara autentik. Dalam konteks inilah estetika humanisme menekankan bahwa manusia yang indah bukan hanya manusia yang tampak baik dari luar, tetapi juga manusia yang memiliki keseimbangan internal, kepekaan terhadap nilai kemanusiaan, serta tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Lalu ada contoh penerapan self-concept, yaitu seorang mahasiswa yang pada awalnya merasa kurang percaya diri untuk berbicara di depan umum dapat mengalami perubahan self-concept melalui proses latihan, dukungan sosial, dan pengalaman yang berulang. Pada tahap awal, ia mungkin memandang dirinya sebagai pribadi yang tidak mampu, mudah gugup, atau kurang kompeten. Namun setelah beberapa kali mencoba dan memperoleh umpan baik yang positif, cara pandangan terhadap diri sendiri dapat berubah secara perlahan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa self-concept bukan sesuatu yang sepenuhnya tetap, melainkan dapat berkembang dan diperbaiki. Individu yang awalnya negatif dapat membangun gambaran diri yang lebih positif apabila ia memperoleh pengalaman yang mendukung, baik dari keluarga, teman, maupun lingkungan pendidikan. Hal ini selaras pandangan humanistik bahwa manusia memiliki kapasitas untuk tumbuh, memperbaiki diri, dan mendekati kondisi yang lebih selaras antara pengalaman aktual dan konsep dirinya. Sebagai kesimpulan, self-concept merupakan persepsi menyeluruh individu terhadap dirinya sendiri yang terbentuk melalui pengalaman, interaksi sosial, serta evaluasi yang ia lakukan terhadap dirinya. Konsep ini memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan kepribadian karena mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, bertindak, dan berhubungan dengan orang lain. Self-concept yang positif akan mendorong individu untuk lebih percaya diri, lebih terbuka terhadap pengalaman baru, dan lebih siap menghadapi tantangan kehidupan. Dalam perspektif estetika humanisme, self-concept yang sehat menjadi dasar bagi proses aktualisasi diri dan pembentukan pribadi yang utuh. Manusia yang mampu memahami dirinya secara baik akan lebih mudah membangun keselarasan antara potensi, pengalaman, dan harapan. Oleh karena itu, pengembangan self-concept bukan hanya penting secara psikologis, tetapi juga penting secara humanistik karena berkaitan dengan upaya menjadi manusia yang lebih sadar, lebih bermakna, dan lebih bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Adapun referensi yang digunakan dalam presentasi ini mencakup teori Carl Rogers mengenai self-concept, real self, ideal self, congruence, dan incongruence, serta beberapa sumber akademik tentang psikologi humanistik dan konsep diri. Referensi tersebut digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dalam pembahasan materi ini.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai self-concept dalam perspektif estetika humanisme. Saya berharap penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya konsep diri dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penyusunan materi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.